Oke, mana yang duluan ya? Bayar cicilan atau dana darurat? Oke. Dalam kondisi Kalau sekarang. bicara bayar cicilan. Jadi kalau kemarin kita sudah bicara soal strategi untuk sehat secara mental, terutama di kondisi pandemi global seperti sekarang ini. Hari ini tamunya nggak kalah istimewa, cantik, mempesona, dan akan berbicara kepada kita bagaimana strategi untuk sehat secara finansial ya. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir secara khusus siang hari ini, tidak hanya melalui aplikasi atau platform Zoom, tapi juga memantau kami via YouTube streaming PT PJB Media. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan bahagia, mudah-mudahan juga tidak pernah lupa bersyukur untuk segala yang kita terima sampai dengan hari ini. Dan saya mau pastikan dulu sih, sebelum resmi dimulai, teman-teman sekarang untuk sementara kami akan buka chat roomnya. Saya pengen tahu teman-teman yang sedang ada di sana, di ujung sana itu posisinya ada di mana. Boleh ketik Surabaya, Semarang, mungkin Pacitan, Situbondo, atau mungkin dimanapun berada, apakah itu di unit, wow, Pulang Pisau Kalimantan Tengah, Surabaya terima kasih, Balikpapan, Gresik bersemangat, Tuban, Surabaya, Desa Paiton, Rumah Gresik, waduh, kenceng banget, Balikpapan hadir, Cibino, Kalsateng, Banjarmasin, Wiyung, Paiton juga sudah menyapa kembali, Pacitan, Tangerang, Samarinda, Kaltim Teluk, Jakarta, New York, really? Malang, Jakarta, Papua, Malang yang ngangenin, terima kasih bergabung, Tangerang, Citayam, Rembang, Besuki, Madura, Sidoarjo, terima kasih, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Muara Karang, halo, apa kabar, Pacitan, masih banyak yang bergabung ke grup kita hari ini, Banjarbaru, di hatimu, Mas, jangan coba-coba, Tulungagung, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua ya, mudah-mudahan baik kondisinya dan sudah siap untuk menambah insight bersama untuk bisa mengelola khususnya finansial kita di tengah kondisi dan situasi seperti ini. Kita masih ada beberapa tamu yang akan bergabung, kita akan terima, tapi saya ingin menyapa secara khusus karena saya dengar gak cuma kawan-kawan PJB aja yang bergabung, tapi juga kawan-kawan PLN Group, dan saya yakin netizen yang tercinta semua yang sudah menunggu-nunggu hadirnya pembicara istimewa kita, sudah kepo-kepo juga dari kemarin. Sebentar lagi akan saya undang secara khusus, tapi saya mau pastikan dulu kawan-kawan kondisinya bagaimana yang bekerja di tengah situasi sebagian di antara kawan lain work from home. Ada yang mau cerita singkat nggak? Sambil nunggu nih Pak Agus Bagio bergabung bersama dengan kita siang hari ini. Masih semangat nggak kerjanya? Atau udah mulai, wah Mbak, udah mulai gelisah nih, udah mulai merasa lelah, atau nggak ada kata lelah selama bertugas untuk menerangi negeri tercinta kita Indonesia? Karena kalau nggak ada teman-teman PJB, nggak ada kawan-kawan PLN, kita nggak mungkin bisa ketemu secara daring hari ini. Oh, ada yang bilang rindu kerja di kantor. Ada juga yang cerita semangat karena bisa tidur siang. Ya elah. Ada yang Python, kawan-kawan Python karena di unit work from office. Terima kasih. Ini banyak banget loh yang sudah menyapa-nyapa. Saya boleh kasih tahu rules ya sebelum kita mulai acara. Jadi di awal ini kan kita ngobrol santai dulu sebelum resmi dimulai ngobrol pintar atau ngopi PJB-nya. Saya mau mengingatkan teman-teman, nanti akan ada kesempatan di mana kita harus fokus sesaat ke materi yang akan disampaikan oleh pembicara utama kita. Jadi chat room akan kami mute sejenak, kami akan tidak aktifkan sejenak supaya teman-teman bisa fokus. Baru nanti pada saat sesi tanya jawab, kawan-kawan bisa bersambung kembali. Jadi kalau sekarang pengen lemesin jempol, pengen sapa-sapa, say hi, ini kesempatan terbaik. Sampaikan unek-unek dulu boleh, sebelum nanti kita masuk ke sesi curhat ya. Ada siapa saja di mana ini? Saya coba baca dulu satu-satu. Nanti kalau ada perintah kita akan mulai, kita siap. Ada yang kangen bully-bulian di kantor. Ada yang sedih karena nggak ada libur pemeliharaan. Ada yang kangen sama teman kantornya. Ada yang kerjaan udah makin sedikit karena lembaga pemerintahan pada tutup. Wah, ini mulai bikin terus terang prihatin, tapi kita berharap kondisi ini nggak lama. Setelah ini semua akan kembali seperti sedia kala, aktivitas kawan-kawan juga termasuk. Ada yang malah bersyukur karena bisa tidur siang di sela-sela jadwal ngantor dari rumah atau dari unitnya. Ada yang bahkan sudah mulai rindu kerja di kantor.
Ada yang semangat bekerja tapi nggak bisa lepas dari perasaan rindu yang begitu berat kepada keluarga, suara hati anak rantau. Ada yang belum-belum udah nggak sabar nyapa Mbak Prita, katanya udah nggak sabar untuk nyimak materi hari ini. Pak Agus Bagio, selamat siang. Apa kabar Pak? Selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah punya sesi yang menyenangkan bareng Mbak Analisa Widianingrum dari APDC Indonesia. Hari ini setelah kita belajar untuk jaga kesehatan mental, Pak, saya mau berterima kasih secara pribadi terlebih dahulu untuk kawan-kawan PT PJB, khususnya PJB Academy, karena di sesi kali ini, Ngobrol Pintar kali ini, kita akan secara spesifik jaga kesehatan finansial kita. Jadi saya mau berterima kasih dulu Pak Agus Bagio, kawan-kawan, kerjanya luar biasa untuk menjadi penyemangat, gak cuma bagi kawan-kawan PJB dan PLN, tapi untuk seluruh Indonesia. Karena apa yang sedang kita diskusikan mulai dari sekarang sampai dengan nanti sekitar pukul 2:30 sore waktu Indonesia Barat akan dipantau oleh seluruh Indonesia, bahkan di belahan bumi lainnya, karena menyimak via YouTube streaming. Pak Agus, Pak Agus, singkat boleh cerita Pak, harapan dari sesi hari ini apa? Karena kalau orang-orang bilang kan sedia payung sebelum hujan, itu kesannya itu kayak sesuatu yang kita sudah tahu dari dulu. Kita tahu bentuknya payung kayak gimana, kita tahu hujan kalau terjadi akan seperti apa, sederas apa. Tapi ternyata itu bukan hal yang mudah. Tahu bukan berarti mau menyiapkan payung sebelum hujan. Pak Agus boleh cerita singkat Pak berkaitan dengan tema kita siang ini? Mbak Putri, ini sudah mulai ya? Sudah mulai Pak Agus, teman-teman sudah menyimak. Oh, sudah menyimak? Iya. Mohon maaf tadi ya. Gak apa-apa Pak, monggo. Kan memang setiap hari harus pakai masker. Silakan. Oke. Kalau gitu saya mulai sekaligus saya izin menyapa kawan-kawan semua ya. Monggo. Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para Dewan Komisaris, yang kami hormati para direksi, yang kami hormati rekan-rekan kami dari Talenta PLN. Halo, selamat bergabung. Serta yang saya banggakan, Bapak Ibu serta sahabatku semua, baik yang saat ini sedang WFO maupun WFH. Yang kami hormati pula narasumber kita hari ini. Halo Kak Prita Kosi. Masih saya simpen udah disapa Bapak. Silakan Pak. Dan tak lupa yang kami hormati pula host kita hari ini, host kita yang cantik. Halo Mbak Putri. Matur nuwun Pak Agus. Bapak Ibu, rekan-rekanku yang sudah bergabung di sini, apa kabar semuanya? Salam semangat ya. Selamat bergabung di acara ngopi. Apa itu ngopi? Yaitu ngobrol pintar. Dana darurat. Coba, ini kalau pada bisa melambaikan tangan, siapa yang merasa sudah fasih untuk membangun dana darurat? Ada nggak? Atau sampai detik ini merasa selalu ada dana darurat yang digunakan untuk dana lainnya, akhirnya nggak jadi dana darurat? Ini kayaknya tangan saya sendiri. Ada banyak tantangan untuk bisa menyiapkan dana darurat dan untuk kemudian menyimpannya dengan baik ya, menyiapkan dan menyimpannya dengan baik untuk betul-betul dibutuhkan pada situasi kondisi darurat seperti hari ini contohnya. Jadi saya nggak akan berpanjang-panjang karena saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu satu sosok istimewa yang sengaja diundang khusus oleh PJB untuk bisa berbagi cerita kepada kawan-kawan. Saya boleh minta dibantu munculkan profilnya karena sosok istimewa kita kali ini adalah sosok yang tidak biasa. Beliau punya pengalaman yang luar biasa. Kawan-kawan boleh untuk mulai fokus ya. Jadi pembicara kita adalah seorang sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, lulusan University of Sydney dan juga Vincia Australia Melbourne. Beliau aktif sebagai Wakil Ketua Bidang Edukasi Umum ILUNI FEB UI 2016 sampai 2021 dan beliau juga masih tercatat sebagai Wakil Ketua Komite 27 Masyarakat Ekonomi Syariah sejak tahun 2018 sampai tahun depan. Dan ini yang menarik, beliau adalah juga
co-founder sekaligus CEO perusahaan konsultan perencanaan keuangan Zep Finance sejak tahun 2009. Kalau ada istilah influencer, maka beliau adalah financial influencer kalau di mata saya, finance influencer. Beliau juga dosen tetap Departemen Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ya sejak tahun 2009. Beliau juga seorang penulis buku yang laris manis di pasaran. Boleh nanti untuk dicari secara online, bisa dibelanjakan bukunya. Menjadi Cantik, Gaya, dan Tetap Kaya, Make It Happen, Cantik, Gaya, dan Tetap Kaya, Pension Ready, Pension Happy, dan juga Money Smart Parent. Beliau juga kolumnis tetap di Harian Kompas setiap hari Sabtu. Dan tidak ketinggalan, mohon maaf ini buat kakak-kakak, mas-mas, bapak-bapak, beliau yang cantik ini sudah berstatus menikah dengan 2 orang anak. Saya ingin menyapa langsung, ingin dengar suara sosok perempuan hebat, inspiratif yang akan segera hadir bersama dengan kita, Mbak Prita Gozi. Mbak Prita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, Pak Agus Bagio, Mbak Putri, apa kabar? Mbak, baik. Alhamdulillah. Mbak Prita apa kabar? Teman-teman Zep Finance apa kabar? Tiap hari aktif terus loh. Harus dibuat aktif supaya tidak terasa ini adalah sebuah krisis gitu. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti itu tinggal pilihan dari kita, Mbak Putri, mau tetap lemes atau mau dibuat menjadi lebih bersemangat. Aku sepakat banget Mbak Prita. Tapi Mbak Prita, berkaitan dengan tema kita hari ini, sedia payung sebelum hujan. Semua sudah tahu, sudah paham, tapi untuk aplikasinya itu hal yang sangat menantang sekali. Dan bahkan konon, payung aja nggak cukup kalau hujannya deres disertai badai. Yang harus disiapkan adalah jas hujan. Mbak Prita, sharing dong. Boleh cerita? Oke, Mbak Putri terima kasih banyak atas waktunya. Jadi Bapak Ibu semuanya, izin saya juga bisa sharing tentang gimana sih kita menyikapi hal ini, mengelola keuangan kita, terutama juga bagaimana terutama kita membangun dana darurat di masa krisis seperti ini. Karena kan kalau temanya sedia payung sebelum hujan, ya sekarang jangan-jangan udah hujan terus jadi gimana gitu kan, akhirnya banyak yang suka ngobrol nanyanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir, kira-kira mungkin sekitar 20 menit ke depan saya akan sharing, Bapak Ibu nanti bisa siapkan pertanyaannya dan nanti kita bisa ngobrol banyak setelah saya selesai memberikan sharing saya ini. Nah, Mbak Putri, jadi yang paling pertama itu saya mau sharing, sebetulnya ada 7 tahap yang sangat terencana apabila kita memang ingin mencapai kondisi yang sejahtera. Nah, dan kenapa ada 7 tahap ini? Karena memang inilah hal-hal yang memang perlu kita lakukan, dan ini lakukannya itu bertahap. Artinya, jangan sampai kita langsung loncat ke tahap selanjutnya kalau sebelumnya itu tidak beres. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu merasa bahwa kenapa ya, kok saya merasa saya punya investasi, saya punya tabungan dan lain-lain, tetapi sekarang kondisi ini kok akhirnya saya tetap merasa bermasalah juga. Nah, bisa jadi karena pada saat melakukan 7 tahap ini, Bapak Ibu langsung loncat ke tahap investasi, padahal mungkin tidak mempersiapkan rencana keuangannya terlebih dahulu, kemudian cicilan-cicilannya juga mungkin terlalu banyak, dan yang paling mungkin bisa menjadi efek itu karena tidak adanya dana darurat. Akibatnya, meskipun punya investasi, akhirnya sekarang pada saat masa krisis seperti ini merasa bahwa waduh, ini kayaknya semua investasi saya jadi bubar. Nah, yang paling pertama yang saya mau share adalah pentingnya kita memiliki dana darurat. Jadi karena untuk mencapai kesejahteraan itu sebetulnya ada langkah-langkahnya, dan langkahnya itu ada 7. Dana darurat ada di langkah ketiga. Setelah pertama kita punya rencana keuangan, dan yang kedua kita sudah berhasil mengelola dan menghapus banyak cicilan-cicilan yang sifatnya konsumtif. Nah, kalau misalnya kita tidak punya dana darurat dan langsung loncat ke investasi, maka nanti bahayanya pada saat terjadi pergolakan, terjadi krisis, maka kita juga akan kerepotan pada saat kita mengelola keuangan pribadi kita. Nah, ini kondisi-kondisi yang mana kita tuh jangan sampai merasa sedih pada saat kita menggunakan dana darurat. Karena banyak juga yang bilang gini, Mbak, aku tuh udah capek-capek nabung, aku tuh udah capek-capek punya dana darurat. Aduh, rasanya kesel banget deh sekarang mesti bongkar nih tabungan dana darurat aku. Loh,
Saya sampai bingung. Kenapa jadi mesti kesel ya? Lo bukannya harusnya merasa bersyukur, bukannya harusnya malah merasa beruntung bahwa sudah mempersiapkan adanya dana darurat. Kenapa? Karena coba dilihat sekarang kondisi-kondisi yang biasanya bisa kita gunakan dana darurat tersebut. Yang pertama, kalau memang terjadi kehilangan pekerjaan dan masih ada tagihan rutin bulanan. Ini sebenarnya saya doakan banget semoga teman-teman di PJB dan juga PLN tidak mengalami hal seperti ini. Tetapi kita tidak bisa pungkiri di luar sana masyarakat Indonesia juga sudah mulai banyak yang mengalami kehilangan pekerjaan atau memang harus dirumahkan sementara. Nah, inilah kondisi yang boleh menggunakan dana darurat. Yang kedua, adanya perawatan yang mungkin tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nah, kemudian yang ketiga, alat transportasi rusak. Mungkin sih kalau sekarang karena kita juga lagi dianjurkan di rumah saja, yang bagian ini sih harusnya nggak terlalu banyak digunakan ya. Tapi, nah ini dia nih yang nomor 4, giliran di rumah aja, tiba-tiba AC-nya jebol. Ya biasa cuma dinyalain dari jam berapa ke jam berapa, sekarang dinyalain terus tiba-tiba jebol gitu kan ya. Atau tiba-tiba kulkas rusak lah, atau ini itu segala. Nah, oleh gunakan di peran rumah tangga yang esensial yang rusak. Tapi jangan balik, jangan ini nggak penting dipenting-pentingin gitu loh. Jadi kayak wah kayaknya enak begini, enak ada begini, akhirnya pakai dana darurat, jangan. Jadi kalau udah nggak penting jangan dibikin penting. Tentang asuransi, di kondisi seperti sekarang ini, telat nggak sih kalau baru akan bikin asuransi jiwa atau asuransi apapun bentuknya? Asuransi hari tua, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, banyak banget kan. Menurut Mbak Prita gimana? Ada kata terlambat nggak? Oke, nah sekarang kalau misalnya ngomongin kata terlambat sih sebenarnya mungkin nggak terlambat ya Mbak ya. Tetapi kalau misalnya bicara gimana ya, itu beda konsep sebenarnya. Asuransi jiwa dengan kondisi darurat itu nggak ada hunggungannya, karena asuransi jiwa itu bukan asuransi kesehatan. Jadi teman-teman mesti menyadari dulu, karena aku khawatirnya teman-teman itu menggabung-gabungkan konsep asuransi jiwa dengan investasi yang ada di dalam asuransi jiwa. Itu yang aku khawatir. Jadi yang paling pertama yang teman-teman mesti sadar itu adalah, oke, asuransi jiwa dia adalah murni mengeluarkan klaim saat, dia murni mengeluarkan klaim saat terjadi resiko kematian. Terjadi resiko kematian. Nah, sehingga kalau bicara seperti itu, ini nggak ada hubungannya sama tabungan, nggak ada hubungannya sama investasi. Nah, sehingga kalau kita lihat seperti itu sebenarnya nggak ada masalah Mbak, mau beli asuransi sekarang atau tidak. Kenapa? Karena resiko yang dikendalikan itu, yang dimitigasi itu beda. Jadi kalau orang banyak yang berpikir bahwa beli nggak ya sekarang gitu, loh itu beda. Itu kan ngomongin tentang mungkin investasinya, atau porsi investasi, atau mungkin porsi kesehatannya. Tapi kalau porsi asuransi jiwanya nggak ada urusannya. Mau beli dalam kondisi apapun, selama kita sanggup untuk membayar preminya, itu oke-oke aja. Nah, kesanggupan bayar premi tiap orang itu sebetulnya idealnya 5% dari penghasilannya dia. Gitu, Mbak. Oke. 5% dari total penghasilan. Artinya masih banyak yang bisa digunakan untuk pengeluaran rutin, masih ada yang bisa disiapkan untuk tabungan, dan masih ada yang bisa disiapkan untuk dana darurat. Betul. Oke, mana yang duluan ya? Bayar cicilan atau dana darurat? Oke. Dalam kondisi kalau sekarang. Bayar cicilan. Bayar cicilan itu wajib. Yes. Walaupun ada relaksasi kredit, Mbak Prita. Walaupun ada relaksasi kredit, tapi tetap wajib untuk dibayar. Cuman dirimu sekarang ini lagi jadi nelayan apa bagaimana? Kan ada yang klaim. Ada yang klaim. Itu dia. Tapi basically gini. Kalau kita masih gajian, maka gaji kita yang kita pakai buat bayar cicilan. Tetapi kalau misalnya kita saat ini penghasilannya itu hampir tidak ada, kemudian kita ada uang, ini pakai buat apa nih? Dana darurat atau bayar cicilan. Nah, kalau sekarang nggak ada penghasilan, ya berarti kita simpan buat dana darurat, kemudian kita mengajukan yang relaksasi kredit itu. Jadi gitu Mbak. Jadi selama teman-teman PJB masih gajian, berarti teman-teman PJB sebisa mungkin tetap bayar cicilan, terus dari gaji yang sisanya lagi pakai buat dana darurat. Tapi kalau misalnya cuma bisa buat bayar cicilan, ya udah, berarti dana daruratnya dapetnya dari mana? Ya tadi cari jual barang,
atau alihin aset investasi yang lain, dipindahin ke situ. Misalnya motor ada berapa, motornya dijual, yang kayak gitu-gitulah. Itu konsepnya seperti itu, Mbak. Mbak Prit, kita lanjut boleh ya? Ini ada tanya jawab yang boleh sudah dong. masuk di sesi live. Kita akan munculkan di layar, teman-teman bisa sambil memantau. Pertanyaan yang pertama datang dari Marcelia DA. Selamat siang Mbak Prita, mau tanya nih, gimana tipsnya, Mbak Prita udah sering banget bahas ini, tapi mohon diperjelas, bagaimana tipsnya untuk sandwich generation, di mana setiap bulan uangnya itu sangat terbatas, supaya bisa tetap menyediakan dana darurat, karena posisinya sebagai sandwich generation. Mbak Prita, Ya, strateginya yang mana? gimana? Boleh dikasih tahu nggak yang mana? Yang tanya Marcelia DA, tadi di room chat. Oke, Marcelia DA boleh apa sih namanya di unmute? Susah ya nyarinya. Ya udah gini aja. Halo Mbak Marcelia. Jadi gimana ya caranya kita mengelola keuangan kita untuk sandwich generation. Jadi sebenarnya sederhananya tuh sama Mbak. Ingat yang tadi post living yang tadi itu kita memasukkan biaya hidup siapapun yang kita tanggung. Jadi ingat kan tadi ya waktu aku share tentang post living. Di dalam post living itu bukan hanya biaya hidupnya Mbak Marcelia saja, tetapi termasuk juga oh ini dia aku akhirnya bertemu nih. Iya. Halo Mbak Marcelia. Jadi gini, Mbak Marcelia itu harus memasukkan biaya hidup dari mungkin orang tua atau keluarga yang ditanggung Mbak masuk dalam post living tadi, sehingga berapapun penghasilan yang Mbak Marcelia peroleh, upayakan banget biaya hidup itu tadi maksimal 70% dari gaji yang Mbak dapatkan. Nah, ngaturnya gimana, itu yang tadi saya ajak. Yuk, ini kan kondisinya tidak normal, memang harus dikomunikasikan, harus dibicarakan, dan itu butuh istilahnya komitmen dari dua belah pihak. Lalu kalau misalnya kondisinya adalah ada biaya kesehatan orang tua yang harus dibantu, berarti itu yang jadi prioritas utama. Mau tidak mau, hal-hal yang lain Mbak Marcelia sebaiknya kita atur, kita hemat, sehingga masih dalam koridor 70% penghasilan kita. Kira-kira itu bisa membantu Mbak Marcelia? Jadi Mbak Marcelia, mbuh piye carane Mbak? 70% untuk pengeluaran, 30% tetap harus saving Mbak. Mbuh piye carane? Semangat ya Mbak, semangat. Bisa. Ala mahasiswa lah, berapapun uang kita pasti kita hidup dah gitu aja. Betul, setuju. Kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Semoga Mbak Marcelia sudah terpuaskan dengan jawaban Mbak Prita. Ada Mas Arko Prabowo. Mas Arko Prabowo tanya, dari materi yang diberikan, maka teori UGD. UGD ini utang, gadai, dol atau jual. Utang, gadai, dol. Dari materi yang diberikan Mbak Prita, maka teori UGD, sampai seberapa besar kita harus mengumpulkan uang kas? Apakah dana darurat itu menyiratkan bahwa kita penganut cash is king? Yes, boleh tadi siapa namanya? Mas Arko Prabowo. Tuh, orangnya muncul. Mas Arko, yes, betul banget Mas. Ya, jadi kali ini memang dana darurat itu cash is king Mas. Gitu. Jadi memang sekarang nih sayang sekali boleh tetap trading saham, boleh tetap bunga itu, tetapi pastikan dana daruratnya sudah komplit dulu. Jadi kalau tadi Mas bilang ini jadi gimana ya untuk ngumpulin dana darurat, berarti saya harus jual barang atau apa ini itu? Iya, jawabannya begitu. Mumpung sekarang masih bisa dijual barangnya, ya itu memang kita harus kumpulin cash. Jadi Pak Agus, ini sesi terakhir Pak. Saya sebelum pamit dan mengucapkan terima kasih secara khusus buat Mbak Prita, kawan-kawan Z Finance sudah ngasih pencerahan. Kita bukan lagi kejar financial freedom, bukan lagi sekedar bebas finansial, tapi tetap sejahtera sampai kapanpun, bahagianya dunia akhirat untuk anak cucu ya. Amin. Saya belum akan tutup karena saya mau ucapkan terima kasih dan selamat untuk kawan-kawan yang sudah bergabung. Ini kita pilih. Pertama, untuk saya bacakan dulu ya pemenang, karena tadi ada yang sudah stay dari awal sampai akhir, bertahan. 5 pemenang Golden Seed, selamat atas nama Kuroatul Ainia ya. Gagal menikah tapi dapat pulsa 50.000, lumayan Bu. Selamat untuk Adela Anindita, selamat untuk Muhammad Agustian, selamat untuk Leli Gesta dan juga Lavenia Sinaga.
masing-masing berhak untuk klaim hadiah pulsa Rp50.000 dari PJB Academy melalui WhatsApp ke Mbak Nina. Dan ini bisa hubungi kontak person Mbak Nina ya. Kemudian ini satu lagi Mbak Prita, selamat untuk kawan-kawan tadi yang sudah bertanya secara langsung. Untuk Mbak Ulisa Diah dari PJB Academy. Kemudian selamat untuk Hanifa Ayunanda kantor pusat. Dan juga terima kasih untuk Brigita Ayu, karena masing-masing berhak pulsa Rp100.000 dari PJB. Rp100.000 lumayan. Dan gak cuman itu, karena Mbak Prita punya kejutan spesial juga untuk 2 pertanyaan yang berhak untuk mendapatkan hadiah buku yang ditulis oleh Mbak Prita Gozi. Baik sekali. Selamat untuk Brigita Ayu dan juga Arko Prabowo. Masing-masing berhak untuk klaim hadiah buku dari Mbak Prita dan juga Z Finance ya. Masih banyak nih yang chat, kasih pertanyaan, insya Allah kita akan ketemu lagi. Tapi aku pengen semuanya bilang terima kasih ke Mbak Prita bareng-bareng. Terima kasih Mbak Prita. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Semuanya boleh say hi sekali lagi buat Mbak Prita. Terima kasih banyak Mbak Prita, benar-benar mencerahkan. Aku belajar banyak, aku yakin teman-teman juga belajar banyak. Apapun profesi yang kita tekuni saat ini, karena yang nonton YouTube streaming bisa jadi juga pekerja-pekerja kreatif kayak kita-kita ini. Selain mereka yang karyawan-karyawati perusahaan, mudah-mudahan apapun yang terjadi selama situasi paling sulit ini, kita tetap bisa survive, kita bisa bertahan, kita bisa menghadapinya. Tidak hanya dengan kondisi sehat mental, tapi juga sehat finansial. Ya, betul. Setelah semua ini terjadi, kami janji Mbak, kami akan siapkan dana darurat lagi untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Boleh semuanya sekali lagi ucapkan terima kasih untuk Mbak Prita Gozi. Terima kasih Z Finance, terima kasih PJB, terima kasih Pak Agus Bagio. Terima kasih juga khususnya untuk segenap pimpinan dan juga manajemen yang bergabung, Dewan Komisaris. Saya Sekretaris Dewan Komisaris Komite. Thank you, terima kasih. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di ngopi bareng berikutnya ya. Jadi ngobrol pintar PJB ini nggak berhenti sampai di sini. Pantau terus Instagram account PJB @PTPJB. Jangan lupa juga untuk subscribe PJB TV Media, PJB TV Media, untuk bisa terus memantau hasil diskusi kita selama event ngopi ngobrol pintar bareng tamu-tamu spesial. Dan jangan lupa satu hal lagi yang juga gak kalah penting adalah subscribe, follow account sosial media Mbak Prita Gozi maupun Z Finance biar kita sehat finansial berjamaah ya. Saya Rizkyani Putri, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila selama berlangsungnya acara ini ada kekurangan dari saya pribadi dan juga dari kawan-kawan PJB. Kita ketemu lagi next PJB Ngopi. Sehat-sehat, jaga untuk higienitas diri, dan selamat beraktivitas kembali baik di rumah maupun di unit ataupun di kantor. Sampai jumpa, selamat siang, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Prita, terima kasih. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.